Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun fil iktibasi wa ma jara majrahu. Al iktibasu tadminu syi'ri awin nathri ba'dil qur'ani la ala annahu minhu bi alla yuqalu fihi qala Allah ta'ala wa nahuhu fa inna dhalika hina idin la yakunu iktibasan wa qad ishtahara anil malikiyati tahrimuhu wa tasdidun nakri ala fa'ili. Ini bab tentang membuat sesuatu yang berlaku pada tempatnya. Al-iktibasu tadminu syi'ri awin nathri ba'dil Qur'an. Al-iktibas itu mengandung syair, tadminu syi'ri mengandung syair, awin nathri atau mengandung bacaan sebahagian Quran. La ala annahu minhu, bukan atas bahwasanya itu Quran. Bialla yaqalu fihi, bahwa tidak dikatakan orang bahwa itu Quran. Qala Allah ta'ala wa nahu, Allah berfirman seumpamanya, fa inna dzalika hina idzin la yakunu iktibasan, maka bahwasanya demikian itu tidak membuat sesuatu itu samar. Wa qad isyara 'anil malikiyati tarimuhu, dan sungguh masyhur terkenal dari Imam Malik mengharamkannya, mengatakan bahwa itu syair atau bahwa itu bacaan sebagian Quran. Wa tahrim nakri ala falihi, dan bersangatan melarang bagi orang yang melakukan itu. Artinya mengatakan bahwa itu ini ayat bukan Quran, ini ayat syair, ini ayat catatan apa misalnya bacaan. Wa qad taradala jamaatul mutaakhirin, dan sungguh menentang sebaginya oleh jemaah dari orang yang terakhir. Fasu ila anis syekh Izzuddin, maka ditanya tentang iktibas tadi, membaca sesuatu itu bukan Quran. Siapa ditanya? Syekh Izzuddin Abdus Salam. Fajazahu wastadalla lahu bima warada an sallallahu alaihi wasallam min qali sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi wa wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, ila akhirih, in wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda wa hanifa muslima wa maka wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu al muslimin. Nah, jadi ini mengatakan wajah tu wajhiya, ini dibilang bukan Quran ujarnya syair, karena kata-katanya mirip. Wajah tu kalimatnya wajhiya. Nah, itu haram yang mengatakan seperti itu. Yang Quran jangan dibilang syair. Syair itu artinya mirip, bahasanya itu sama. Misalnya amin tadzakuri jironim bidi salami mazajdadam anjara mimuklatim bidami. Nah, kalimat mi ujungnya itu sama, dikira ini wajah tu wajhiya, agak-agak mirip, dibedakannya syair. Itu haram yang mengatakan seperti itu. Ila akhirih. Allahumma faliqul isbahi wa ja'ilul laili sakana wa syamsul qamara subhana. Ya Allah, yang menjadikan subuh
dan menjadikan malam sebagai tempat istirahat. Wasyamsul qamaru subhana, matahari dan bulan itu ada ditentukan arah jalannya. Jadi matahari jalannya pada sesuai dengan porosnya, bulan-bulan kadang mulai berbenturan. Iqdi anni ad-dain, ya Allah tunaikan dari ulun hutang, wa ghanini minal faqri, dan kayakan ulun daripada kefakiran. Wa fi syarhi Badi'ati bin Hujjah, dan di dalam syarah ilmu Badi' yang dikarang oleh Ibnu Hujjah. Al-iktibasu thalatu aqsamin. Al-iktibas membuat sesuatu itu ada 3 macam. Makbulun, pertama diterima. Wa mubahun, yang kedua harus atau boleh. Wa mardudun, yang ketiga ditolak. Yang mana letaknya bahwa itu membuat sesuatu itu diterima atau boleh atau ditolak. Pada awal, maka fil khutbi wal mawaid wal uhud, kalimatnya itu boleh disebut diterima pada membaca khutbah atau nasihat-nasihat atau perjanjian. Boleh bahwa itu membuat sesuatu karangan, tapi itu bukan Quran. Watsani makani fil ghazali, dan yang kedua sesuatu yang ada di pantun. Warasail, di surat. Wal qasas, di cerita-cerita. Watsalit, yang ketiga ala durbain, atas 2 macam. Aduma ma nasabahullahu ila nafsihi, sesuatu yang Allah nisbahkan kepada zatnya. Wa na'udzubillahi mimman yang qalu ila nafsihi, na'udzubillah, berlindung kami kepada Allah dari orang yang yantakilu, memindah kepada dirinya. Kama qila an hadid Bani Marwan, sebagaimana dikatakan salah seorang dari Bani Marwan, annahu qala mutala'atin fiha, bahwa dia mengulang-ulang pelajaran syikayatu ummalihi, sebahagian pekerjaannya. Jadi dia mengatakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum wal akharu tadminu ayatin bimana hazalin. Ujarnya yang kedua yaitu mengandung ayat untuk bergurau. Wa na'udzubillahi min dzalik, kami berlindung kepada Allah demikian itu, karena kalimatnya sama. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ada kata-kata ilaina, ada kata-kata alaina. Orang yang tidak bisa membedakan bahasa itu mengatakan dipadahkannya bergurau. Padahal Allah menyebutkan ilaina, sesungguhnya ilaina kepada kamilah, iyabahum, mereka kembali. Membawa kalimat ilaina. Tapi apabila dibawa dengan alaina, thumma inna alaina, kemudian sesungguhnya atas kamilah mereka dihisab, diperhitungkan. Jadi orang yang kembali kepada Allah itu tanpa hisab. Orang yang menggunakan alaina, ala itu lidoror, artinya pasti mendapat ujian-ujian, cobaan-cobaan, pertanyaan-pertanyaan, jika dibawa dengan ala. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah, dibawa dengan kalimat ala, pasti itu berat, karena sudah mukallaf itu wajib sholat, wajib puasa, wajib bayar zakat, wajib sholat, wajib membayar zakat, wajib haji apabila mampu, karena dibawa dengan ala. Tapi apabila dengan ila itu tidak berat. Summa inna ilaina, inna ilaina yabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, dan sesungguhnya atas kamilah mereka akan dihisab. Arkha ila usyakihi tarfahu,
hayhata lima tu'aduna waridfuhu yantaliku min khalfihi limithli hadha falyamalil amiluna. Qultu wa hadha taksim hasanun jiddan, dan aku jawab ini sumpah, ini bahagian sangat baik. Wa bi aqul, Allah mengulang-ulang hayhata lima tu'adun limithli hadza falyamalil amilun. Ada di Quran kan hayhat. Kalimatnya diulang-ulang hayhat, dibilangnya syair. Nah, itu tidak boleh hukumnya haram. Itu memang firman Allah. Itu mengandung hikmah. Hayhat lima tu'aduna, sangat jauh bagi apa yang kamu janjikan. Limithli hadza falyamalil amilun, karena inilah maka beramallah orang yang beramal. Wa dzakara Syaikh Tajuddin As-Subki fi tabaqatihi fi tarjumatil Imam Abi Mansurin Abdul Qahir ibn Zahir At-Taimi Al-Baghdadi min kubbar Syafi'iyah wa ajlaihim anna min syirihi qauluhu. Menyebutkan Syekh Tajuddin As-Subki pada kitabnya yang bernama Tabaqat tentang menerjemahkan Imam Abi Mansur Abdul Qahir anak Tahir At-Taimi Al-Baghdadi. Mereka ini adalah min kubbar Syafi'iyah, dari pemuka-pemuka Imam Syafi'i. Wajalaihim, dan pembesar-pembesar. Anna min syirihi qauluhu, bahwasanya setengah dari syairnya ialah ya man ada thumma tada thumma taraf thumma intaha thumma ra'awa thumma taraf. Nah, kalimatnya ini syair rof. Abshir biqaulillahi fi ayatihi yantahu yufar lahum ma qad salaf fa ya man nada thumma tada thumma taraf. Wahai orang yang melampaui batas, kemudian melampaui batas, kemudian mengakui, kemudian intaha, kemudian berhenti, thumma ra'au, kemudian mereka memelihara, thumma taraf, kemudian mengaku, kemudian mengenal. Abshir, bergembiralah, biqaulihi, dengan firman Allah, wa fi ayati, tentang ayatnya, iyantahu, jika mereka berhenti, yufar lahum ma qad salaf, niscaya diampuni bagi mereka dosa yang terdahulu. Qultu laisa hadanil baitan min iktibas, bukan dua ayat ini iktibas, artinya samar-samar membuat sesuatu yang samar. Litasrihihi, karena jelas. Biqauli ta'ala wa qad qadimna anna dzalika kharijun anhu wal wara'u ijtinabu dzalika kullih wa yatanazza an mithlihi kalamullah wa rasulihi wa in thabata al isti'malul a'immatil ajla'i lahu. Qultu laisa hadzani labaitan iktibas, aku katakan bukan ini dua bait dari iktibas. Iktibas itu membuat sesuatu yang samar. Kenapa bukan samar? Litasrihihi, karena jelas. Biqaulihi, dengan firman Allah, biqaulillahi, dengan firman Allah, wa qad qadimna anna dzalika kharijun anhu. Wa qad qadimna, sungguh kami telah datang, anna dzalika kharijun anhu, bahwasanya yang memiliki itu keluar dari iktibas. Wal wara'u, arti wara' itu apa? Ijtinabu dzalika kullih. Wara' itu adalah menjauhi semua maksiat. Wa yatanazza 'anil mithlihi, dan maha suci Allah dari berumpama, bersekutu, mengumpamakan Allah maha suci, artinya tidak seperti itu. Maha suci Allah dari perumpamaan, firman-Nya Allah tidak menyerupai dengan firman orang lain. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa in thabatal isti'mal la imatajlau lahu, dan sungguh menetapkan boleh menggunakan
kalimat iktibas itu pada syair, bukan firman Allah disebut iktibas. Alimatillah jalla, imam-imam yang agung yang besar. Kalimami Abi Al-Qasim Ar-Rafi'i alladhi qala, seperti Imam Al-Qasim Ar-Rafi' yang mengatakan, Al-mulku lillahi alladhi anatil wujuh hulahu wa dhallat an indahul arbabu mutafarridun bil mulki was sultani qad khasiral ladzina tajadabuhu wa khabu dahum wa za'amal mulku yawma ghururihim fasaya'lamuna ghadan minal manil kadzabu, bukan min tapi manil. Warawal Baihaqi fi Syu'bil Iman, telah meriwayatkan Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'bul Iman an syaikhihi Abi Abdurrahman As-Sulami, dari gurunya Abi Abdurrahman As-Sulami. Qala ansyadana Ahmad bin Muhammad bin Yazid Nafsi, telah membacakan syair kepada kami oleh Ahmad anak Muhammad anak Yazid untuk dirinya. Salillah min fadlihi wattaqih fa innat tuqa khairu ma taktasibu wa may yattaqillaha yasna'u lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Salillaha, mintalah kepada Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya, wattaqihi, dan minta dan takutlah kepadanya. Fa innat tuqa, maka sesungguhnya orang yang takwa, khairu ma taktasibu, sebaik-baik usaha. Wa may yattaqillaha yasna'u lahu, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah buatkan, wa yarzuqhu, dan Allah beri rizki, min haitsu la yahtasibu, dari tidak sekira-kira. Harta rizki yang tidak sekira-kira, tidak disangka. Babu maqafi min lughatil arabi, ini bab pada menyatakan tentang lafaz Al-Quran bukan bahasa Arab, ujarnya bukan bahasa Arab. Ikhtalafal a'immatu fi hukmil mu'arrabi fil Quran, berselisih pendapat para imam tentang jatuhnya dijadikan bahasa Arab dalam Al-Quran. Falaktaruna, maka kebanyakan ulama, wa minhum al-imam Syafi'i wa Ibnu Jarir wa Abu Ubaidah wal Qadhi Abu Bakrin wa Ibnu Faris an adami hukum fihi, bahwa Quran itu memang bahasa Arab. Ada yang mengatakan bukan Arab, itu tak salah. Karena apa? Allah berfirman, fihi liqouli ta'ala Qur'anan Arabiyya, Quran bahasa Arab. Nah, sudah disebutkan oleh Allah bahwa Quran itu bahasa Arab. Ada yang mengatakan itu bukan lafaz, sebagian lafaznya bukan Arab ujarnya. Tapi ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Ibnu Jarir, Ibnu Ubaidah, Al-Qadhi Abu Bakar, Ibnu Faris, bahwa Quran ini memang bahasa Arab. Qalu ta'ala walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiy. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan, dan jika kami jadikan Quran itu bahasa bukan Arab, ajam. Jadi kullu al-Qur'anu Arabiyyun wa ghairuhu ajamiyun. Artinya selain dari bahasa Arab barannya ajam. Nah, jadi Quran itu bukan bahasa ajam. Arti ajam itu apa? Selain dari Quran. Tapi Quran ini bahasa Arab. Laqalu law fussilat ayatuh, jika dipisah-pisah ayatnya, ajami wa arabi,
apakah menggunakan bahasa Ajam atau Arabi? Allah menjawab Qur'anan Arabiyya. Quran itu bahasa Arab. Wa qad shaddada Syafi'i an-nakiru 'ala al-qaili bidzalik. Dan sungguh mengancam Imam Syafi'i orang yang mengingkari atas orang yang mengatakan bahwa itu bukan bahasa Arab. Wa qala Abu Ubaidah innama anzalallahu bilisanin arabiyyin mubin. Berkata Ubaidah bahwasanya di Al-Qur'an diturunkan dengan lidah Arab yang nyata. Paman za'ama anna fihi ghairul arabiyyah qad a'dhamul qaul. Siapa yang menyangka bahwa Quran selain Arabiyah, maka itu mengada-ngada perkataan yang besar. Artinya besar bohongnya. Wa man zamanna kadza bin nabatiyah. Dan ada yang menyangka bahwa ini kalimatnya an-nabtiyah, bahasa nabtiyah. Faqad akbara liqaulihi, maka sungguh membesarkan bagi perkataannya wa yaqabilu hadzal qaul ma ja'anin ba'dihim majmuyuj an ba'dihim bi jawazi hukum dzalika, bahwa datang sebahagian mereka membolehkan jatuh bukan bahasa Arab. Wa anna hunaka alfadhan arabiyyah, dan mengatakan beberapa lafaz bukan bahasa Arab. Istimal Arabi tapi digunakan bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab ini suka berhijrah, jadi berdagang ke negara-negara lain. Kalau sudah sampai ke negara lain, bahasanya misalnya ibrik. Ibrik ini bahasa selain Arab, tapi karena orang Arab ini sudah membiasakan karena di sana orang mengatakan ibrik. Nah, sedangkan pahamannya ibrik itu adalah wadah banyu yang muncungnya gini yang tinggi. Ini ada cirat, ada cirat itu agak bulat. Kalaunya ibrik itu iskan lah orangnya. Ya, cirat itu ada dua loh, ada yang tinggi, namanya ibrik. Ada karena yang abarik ibrik yang tertinggi, ada satunya kena lain pulang bahasanya yang bulat. Nah, yang tinggi dengan yang bulat. Jadi karena dia hijrah beberapa negara, itu sudah jadi bahasa Arab. Wajarat majral fasih fawqa bihal bayan wa nazalal Qur'anu. Dan berlaku di tempat yang fasih apa yang terjadi dengan itu bahasa untuk menjelaskan. Wa nazalal Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi karena orang Arab ini berbaur pada orang lain, orang Ajam, nah tapi itu sudah dijadikan bahasa Arab. Wa qala akharuna, yang lain berkata, kullu hadhil alfaz arabiyyah sarafiyah. Tiap ini lafaz itu bahasa Arab sarafiyah. Sorfah tuh, sorofah yang ditasrifkan. Walakinna lughatal arabi muttasi'un jiddan. Tetapi bahasa Arab itu sangat luas sekali. Wala yub'adu an tukhfiya 'alal akabiri akabiril jallah. Dan sungguh menjauhkan atau menyamarkan beberapa pembesar atas ini bab. Wa qad khafiya, dan menyamarkan ala ibni Abbasin, dan sungguh menyamarkan atas Ibnu Abbas makna fatir wa fatih. Qala Syafi'i fi risalah la yuhitu bil lugha illa nabiyyun. Tidak ada yang menguasai bahasa kecuali nabi. Wa qala Abu Ubaidin, jadi bahasa yang pertama kali yang digunakan bahasa Arab itu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Ismail ini
oleh Allah diberikan mukjizat bisa berbahasa Arab. Nabi Ibrahim udah punya anak dua. Pertama Ismail penuhannya, yang kedua Ishak. Ishak jalur Yahudi semuanya. Sedangkan Nabi Ibrahim punya anak Ismail, ke bawahnya ini tidak ada yang nabi. Terus sampai kepada Nabi Muhammad hanya nabi. Jadi beberapa generasi tuh, ribuan generasi baru ada nabi. Kalau tiba dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub semuanya disebut Bani Israel. Karena anaknya si Yakub. Anak Yakub itu 12. Semuanya jadi nabi. Yang membuang ke sumur, akhirnya Allah karena diampun oleh ayahnya. Ujar ayahnya, saya akan mintakan ampun, tapi nantinya itu ada pada hari Jumat, pada malam Jumat dimintakan ampun oleh Allah. Waqala Abu Ubaidin Al-Qasimi Ibni Salamin wassawabu indi, dan yang betul menurut aku anna hadil ahrufi usuluha ajamiyah, bahwasanya ini huruf-huruf asalnya bahasa Ajam, kama qala al-fuqaha, sebagaimana ahli fikih mengatakan, lakinnaha waqa'at lil arabi, tetapi bahwasanya jatuh lafaz-lafaz yang tadi yang dibahas fatir, fatih, abarik, itu asalnya bahasa Ajam, tapi dijadikan sudah bahasa Arab karena orang Arab itu berbaur kepada bangsa-bangsa lain. Farabatha bi al-saniha, maka dia menjadikan bahasa Arab dengan lidahnya. Wa hawwalatha, dan merubah anal fadil ajami al fadhiha, dari lafaz-lafaz bukan Arab kepada Arab. Fasarat Arabiyah, maka jadilah bahasa Arab. Tsumma nazala al-Qur'anu, kemudian Allah turunkan Al-Qur'an. Wa qad ikhtalat hadhil ahrufi bi kalamil arabi, dan sungguh bercampur ini huruf-huruf dengan kalam Arab. Paman qala, maka barang siapa berkata inna arabiyah fahuwa shadiqun, maka apabila ada yang mengatakan oh itu kalimatnya bahasa Arab, fahuwa shadiqun, maka itu benar. Roman qala, dan ada yang mengatakan ajamiyun, itu bahasa Ajam, fasodikun, benar juga, karena asal muasalnya bahasa Ajam dijadikan sudah bahasa Arab karena orang Arab itu berbaur kepada bangsa-bangsa lain. Wa ma la ilaha illallah Qur'an al-jawaliki wa benul jawazi wa akharuna. Wa mala, dan condong, artinya agak condong itu agak ikut ke situ. Ila hadzal qawli, wa ini qaul al-jawa la jawaliki wa ibnul jawazi wa akharuna. Jadi artinya apabila ini digunakan sudah bahasa Arab. Ada yang mengatakan ini asalnya dari bahasa bukan Arab, itu benar juga. Wa hadhihi amtsilatun litilkal lafaz, ya ini contoh-contoh yang itu lafaz yang tadi dibahas. Apa itu, dari mana asal sumbernya bahasanya. Abariku misalnya. Abarik. Ada di Quran abarik wa ka'sim min ma'in misalnya, abarik. Apa itu abarik? Hakas Sya'labi, berpendapat Imam Sya'labi fi fiqhil lughah, pada memahami bahasa, anha Farisiyah, bahwasanya kalimat abarik itu adalah bahasa Farisia, Perancis. Karena orang Islam itu berdagang sampai kemana-mana, jadi abarik itu sudah dijadikan bahasa Arab. Wa qala jawaliki, berkata Jawalik al-ibriku farisiyun, ibrik ini bahasa Faris tapi mu'arrabun, dijadikan bahasa Arab. Wa maknahu, arti dari al-ibrik tariqul ma'i, keluarnya air, au subbal ma'i ala hani'ah, atau menuangkan air atas gelas. Ini wadah diisi banyu dituangkan, abarik artinya. Qala ba'duhum huwal hashish, yaitu dari kalimat dari orang hashish. Birwatil gharabi, dari orang Eropa. Hakahu syaidala, hakahu syaidalatu,
menceritakan bahwa ab itu adalah bahasa Eropa. Ibla'i akhraja Ibnu Abi Hatim an Wahab bin Munabbah biqouli ta'ala. Apa itu ibla'i? Abli'i ma'aka qala bil Habasyiyah Izdariyah. Itu adalah bahasa Habsyi, orang Afrika ya. Izdariyah. Habsyi dari Izdariyah. Akhlada qala al-Wasiti fil Irsyad, berkata Imam Al-Wasiti dalam kitabnya Barim Irsyad, akhlada ilal ard rukina bil ibriyah. Itu digunakan asalnya dari bahasa Ibrani. Al-Araik hukiya ay haka binul Jauzi fi fununil afnan annahas sururu bil Habasyiyah. Al-Araik itu berpendapat Imam Jauzi dalam beberapa bukunya bahwasanya al-Abarik itu ranjang, tapi dari bahasa Habsyi itu tadi orang Afrika. Istabrak akhraja Ibnu Abi Hatim an ad-Dhahhak an-Nadibad al-Ghalidh bilughatil ajam. Istabrak itu adalah ad-Dibaj sutra, tapi al-Ghalidh yang kasar. Bilughatil ajam itu menggunakan bahasa ajam, artinya bukan Arab. Tapi sudah mu'arrab tadi, sudah dijadikan bahasa Arab. Karena orang Arab tadi berbau ke negara lain dan mengatakan istabrak itu sutra yang agak kasar. Asfara qala al-Wasiti fil Irsyad, berkata al-Wasiti fil Irsyad, hiyal kutubul bisuryaniyah. Asfar itu nama-nama kitab bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Arab. Isri qala Abul Qasim bil lughatil Qur'ani ma'nahu ahdiyun bin nabtiyah. Isri itu adalah bahasa Al-Qur'an, maknanya perjanjian. Bin nabatiyah bahasa nabti. Akwab haka bin Jauzi annal akwaz bin nabtiyah. Akwab itu beberapa nama gelas jamak. Bahwasanya akwaz bin nabs, asalnya kalimatnya akwaz. Tapi karena orang Arab menggunakan ba itu huruf Z itu agak ba, diganti ba menjadi akwab. Misalnya orang Mesir mengatakan jamalnya susah menyebut jim menjadi kamal. Nah gitu. Inah nadajahu bilisanil maghribi. Inah itu wadah atau tempat orang digunakan dengan bahasa Maghribi, Maroko. Awwah akhraja Abu Syekh bin Hibban an tariq Ikrimah an Ibnu Abbas yang qala al-awwah al-mawqinu bilisan al-Habasyah. Awwah itu yakin maknanya dengan menggunakan bahasa Habsyi. Habsyi itu bahasa Ethiopia, dari Ethiopia, yaitu bahasa Afrika. Awwab akhraja Ibnu Abi Hatim an Amr ibn Syurahbil qala al-awwab al-musabbih, orang yang selalu mengucapkan tasbih, bilisanil Habasyah, dari Habsyi, Ethiopia atau dari Afrika. Batainuha qala syaidalatu fi qouli ta'ala batainuha min istabrak ay zawahiruha min al-kibtiyah wa qaw az-Zarkashi. Batainuha min istabrak ay zawahiruha, mananya di dalamnya, bil kibtiyah bahasa Kipti. Bahasa Kipti ini bahasa anak buah Fir'aun. Orang Fir'aun dan anak buahnya itu bangsa Kipti dari Mesir. Wakau Zarkasi yang mengatakan itu bahasa Kipti Imam Zarkasi. Qaidatun wallahu a'lam.